Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan mendaraskan Mazmur tanggapan sebagai doa kita. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan, beritahukanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ingatlah ya Tuhan segala rahmat dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun akan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes, dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain, "Jikalau kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti biasa para pemimpin Yahudi yang selalu berseberangan dengan Yesus mencari-cari pembenaran atas sikap dan kehendak mereka. Mereka dari semula sudah menolak kehadiran Yohanes sebagai nabi, yaitu Yohanes Pembaptis, yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan mereka tidak menerima Yohanes. Dengan demikian mereka juga enggan untuk menerima sosok pribadi yang dipersiapkannya. Orang banyak
menerima dan mengakui Yohanes Pembaptis sebagai nabi, dan mereka percaya mengikuti apa yang diajarkan, yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu dengan bertobat, mempersiapkan hati menyambut Kristus. Para pemimpin Yahudi yang kita baca di dalam Injil pada hari ini, yaitu imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi, mereka tidak percaya baik kepada Yohanes maupun kepada Yesus. Dan kini pada gilirannya untuk membenarkan ketidakpercayaannya, mereka bertanya kepada Yesus tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dari mana kuasa itu diperoleh? Tentu saja ini pertanyaan kekanak-kanakan terhadap Yesus yang jelas-jelas sudah menjadi tanda kehadiran kasih Allah dengan kuasa-kuasa mujizat, dengan kuasa sabda yang disertai dengan karya yang begitu dahsyat. Orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin, imam-imam kepala, pemuka-pemuka bangsa Yahudi, ada ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki. Mereka menolak untuk percaya, dan mereka ingin melegitimasi ketidakpercayaan mereka itu dengan mengajukan pertanyaan jebakan kepada Yesus. Namun Yesus tidak pernah jatuh terperangkap dalam jebakan Batman. Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang Yohanes yang sejak semula sudah mereka tolak, yang sejak semula tidak mereka percayai. Kepada mereka Yesus bertanya, dari manakah kuasa Yohanes? Dan mereka menjadi galau, mereka berunding, mereka takut, mereka menjadi pengecut. Lalu mereka mengatakan, kami tidak tahu. Inilah sikap pengecut dalam menghadapi Yesus. Kita diajak untuk dengan rendah hati menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kalau kita menanti-nantikan kedatangannya pada hari Natal yang akan kita rayakan sebagai kenangan akan kelahirannya, kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan pada rahmat yang selalu ditunjukkan oleh Allah, seperti yang kita daraskan di dalam doa pembuka dari kitab Mazmur tadi. Kita diajak untuk percaya bahwa Allah selalu menjadi kekuatan kita, Allah yang menyertai kita, dan Allah yang menyertai kita itu hadir dalam diri Yesus Kristus Juru Selamat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat kerendahan hati untuk menerima, mengimani, dan berserah kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang kita nanti-nantikan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam